kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan sekali lagi untuk menikmati Tuhan di dalam ibadah. Bimbing kami Tuhan, sehingga kami bukan cuma memuji Engkau, tetapi Engkau juga berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan Engkau tahu Tuhan, anak-Mu yang menyampaikan firman penuh dengan keterbatasan. Pimpin sehingga dapat menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini. Dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Kita akan baca bersama-sama. Sudah temukan? Mari kita baca. Ayat 25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Suatu kali di jam 12, saya itu mau istirahat dan sempat tidur sebentar. Terus gembala saya itu menelpon. Saya kaget dong, tentunya kalau telepon di jam segini ini bukan hal yang main-main. Dan ternyata benar ada kakak dari seorang jemaat meninggal tetapi beragama lain. Akhirnya saya dengan gembala saya pergi ke rumah duka. Pada waktu kami jalan itu udah sekitar jam 12 lewat. Di dalam perjalanan kami menggunakan motor. Di situ jalan yang sangat sepi dan kelihatan memang rawan. Dan tidak berapa lama ada yang teriak, "Tolong, tolong, tolong." Begitu. Wah, gembala saya udah mulai panik. Nah, saya juga panik. Cuman belum kelihatan, tapi semakin kami jalan maju, semakin kencang teriakan itu, "Tolong, tolong." Akhirnya kesenter lah, ternyata ada anak muda jatuh dari motor dan dia sedang mempertahankan motornya. Tarik-tarekan dengan 3 anak muda yang mau merebut motor itu. Ternyata ada anak yang dibegal. Wah, gembala saya udah mulai panik. Dan tentunya saya panik, gembala saya panik mungkin karena mengingat umurnya, kalau kita tolong nih orang kita celaka. Tapi bagaimana dengan saya? Apa yang menjadi alasan saya tidak menolong? Alasan saya tidak menolong, karena ini peristiwa tahun yang lalu, waktu itu saya beli motor. Motor ini kredit,
Belum lunas, wah cari penyakit nih. Alih-alih tolong orang, jadi korban. Akhirnya saya mulai semakin panik juga. Tapi mau nggak mau jalan udah ke arah itu. Terus saya bilang, Tuhan, saya ingat betul firman Tuhan ini. Saya ingat betul. Saya nggak jauh beda dari imam yang ketika lihat orang membutuhkan pertolongan saya diam. Tetapi kalau saya juga menolong, saya akan jadi korban. Lantas apa yang harus saya lakukan? Dengan cara konyol, saya ingat bahwa jalur itu adalah jalurnya para tentara. Arhanud ada di situ. Dan kebetulan saya pakai baju warna hijau. Saya manfaatkan dong kesempatan badan saya yang gemoy begini. Saya langsung begini. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya langsung arahkan motor saya tepat ke depannya begal-begal itu. Langsung lari mereka. Pikir saya Bapak Ibu ya. Pikir saya nih. Kalau orang-orang itu nggak lari, saya yang lari. Berarti memang tolongnya nggak niat karena memang nggak punya kapasitas untuk menolong. Cuma pertanyaannya begini. Bukankah pada waktu kita mau menolong orang, sebenarnya kita bukan tidak punya kapasitas untuk menolong. Lebih tepatnya, kita memikirkan untung dan rugi di dalam menolong, betul? Sama halnya seperti firman Tuhan yang kita baca. Tuhan Yesus sebenarnya memulai kisah ini dari satu peristiwa di mana ada tanya jawab di sana. Tanya jawab. Ada ahli Taurat yang pengen menguji pengetahuan Yesus, pengen menguji kapasitas Yesus. Dia melihat ini seorang anak tukang kayu, kenapa berani banget ngajar? Siapa Anda? Dan akhirnya dia bertanya kepada Yesus tentang persoalan kehidupan kekal. Dan Tuhan Yesus pikir, nggak mungkin orang ini tanya, dia nggak tahu. Tuhan Yesus ngomong dong, emang lu belajar apa di sana? Dia jawab, wah dengan lantangnya. Seperti ini ayatnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu perlu diperhatikan. Ketika orang ini mempertanyakan persoalan kehidupan kekal, konsep kehidupan kekal memang udah ada di zaman Perjanjian Lama. Kecuali orang-orang Saduki yang tidak pernah percaya persoalan kebangkitan. Jadi Tuhan Yesus pikir ini bukan hal baru bagi orang ini ketika dia bertanya. Memang dia cuma pengen uji Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjawab, katamu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Pertanyaannya begini, siapa yang mampu mengasihi Allah secara total seperti itu? Dengan kata-kata segenap, dan mengasihi manusia, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Saya kira ini suatu hal yang mustahil. Ahli Taurat ini nggak kehabisan cara dia. Perbendaharaannya untuk menguji Tuhan Yesus di dalam kalimat-kalimat nggak habis. Dia bertanya dengan pertanyaan yang kelihatannya filosofis begitu ya. Dan siapakah sesamaku manusia? Maka di dalam hal ini ketika dia bertanya dan siapakah samaku manusia, ini menunjukkan ada keangkuhan di dalam kerohanian Bapak Ibu. Yang pertama, itu menyatakan bahwa dia merasa telah sempurna mengasihi Allah dan manusia. Dia merasa sebagai orang yang meneruskan tradisi nenek moyang di dalam keagamaan, saya telah sangat baik memenuhi segala perintah Taurat untuk saya lakukan di dalam mengasihi Allah. Saya ahli Taurat. Saya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan saya juga mengasihi manusia. Orang-orang di sekitar saya kasihi, saya bahkan arahkan mereka kepada Allah. Bukankah saya telah sempurna? Lantas siapakah sesamaku manusia? Ini memang orang arogan banget ya. Dan di sisi lain kita melihat sebenarnya ada hal penting. Dia itu mau membenarkan dirinya di depan Kristus. Merasa bahwa dia orang lebih baik daripada orang lain. Atau di dalam terjemahan yang lain, bukan persoalan bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal.
Bagaimana saya bisa menerima warisan kekekalan itu? Sombong banget ya. Apalagi dia merasa, wah saya melakukan ini dan itu nih. Bapak Ibu, kita perlu sadar begini. Kita akan bisa dengan bangga ngomong korban banyak bagi Tuhan. Hanya terkecuali kita nggak ngerti makna kematian Kristus di atas kayu salib. Orang-orang ini pede menceritakan betapa baiknya dia di depan Kristus yang dia tidak kenal sebenarnya. Dia pede menceritakan dirinya lewat model pertanyaan itu. Sembari dia sebenarnya menjelaskan bahwa dia itu orang baik di depan Kristus. Dan dia pengen Kristus itu memuji dia. Dan terkadang kita seperti itu. Kita sering memandang bahwa setiap kegiatan gerejawi, setiap bentuk pelayanan tanpa saya gak akan jalan. Kalau bukan karena saya gak mungkin akan bergerak sejauh ini. Sampai kita lupa. Bahwa kalau bukan karena Tuhan yang topang takkan mungkin pelayanan itu berjalan. Saya mengingat kata-katanya Martin Luther ketika dia berkata, bukan karena kita bisa dan kita dipakai Tuhan. Tetapi karena kita dipakai Tuhan maka kita bisa. Saya melanjutkan. Yesus menjawab orang ini dengan menggunakan cerita. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kemain ya, dengan keadaan seperti ini, lebih baik langsung bunuh aja kalau bisa nih orang. Udah diperlakukan seperti itu, terus ditinggalin dalam kondisi sekarat. Wah ini miris sekali ya. Nah Bapak Ibu, sedikit saya kasih konteks penjelasan kenapa dikatakan itu turun ya. Turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ini saya kutip dari ensiklopedia Alkitab. Turun dari Yeriko ke Yerusalem. Yeriko itu terletak 26 km di timur laut Yerusalem. Yeriko sekitar 240 meter di bawah permukaan laut, sedangkan Yerusalem terletak 760 meter di atas permukaan laut. Berarti memang Yerusalem ini dataran tinggi. Pada waktu orang berjalan turun dari Yerusalem ke Yeriko, konteks perjalanan pada masa itu daerah yang sepi. Itu daerah yang banyak gua dan banyak tempat persembunyian dan menjadi sarang penyamun. Dan di sana para penyamun itu berjaga-jaga menunggu orang yang ziarah rohani lewat. Ketika dia jalan sendiri langsung diembat. Nah makanya Tuhan Yesus memakai cerita ini karena cerita tentang orang yang dirampok ketika turun dari Yerusalem itu adalah cerita yang umum sekali pada masa itu Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus memakai cerita untuk juga mempermalukan si orang yang bertanya ini ya, dengan menggunakan kata imam dan orang Lewi. Penjelasannya seperti ini di ayat firman Tuhan. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Wah ini jahat banget ya. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Dua tipe orang ini, satu imam, satu Lewi, itu berbicara suku ya, yang dipakai Tuhan dari keturunan Harun untuk membantu para imam ya, melayani di bait Allah. Kebayang nggak? Ketika mereka turun dari Yerusalem dan melihat orang sedang terkapar, bukannya ditolong, dibiarin. Bapak Ibu, yang mau saya soroti di sini adalah ketika berbicara mereka turun dari Yerusalem, ini berarti tanda orang-orang ini baru pulang pelayanan. Mereka baru pulang pelayanan menunjukkan kesalehan hidup. Mereka baru pulang pelayanan menunjukkan bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi sayangnya kehidupan mereka adalah kehidupan yang menjauhkan hidup mereka kepada hidup sesama. Ini sungguh riskan sekali dan ini terjadi kepada anak-anak Tuhan. Bukan main mereka pulang pelayanan dan melihat orang yang terkapar dibiarin. Memang ada penjelasan bahwa mereka tidak bisa langsung menolong karena para imam itu harus suci, harus kudus, harus bersih. Mereka tidak boleh tersentuh darah nanti jadi najis. Mereka tidak boleh tersentuh mayat tapi nanti jadi najis.
Maka dengan hal demikian mereka nggak boleh sentuh. Tapi persoalannya mereka ini bukan dari Yeriko naik ke Yerusalem. Tapi dari Yerusalem turun ke Yeriko. Memang mereka yang nggak ada niat mau nolong. Nggak ada niat sama sekali untuk menolong. Bukankah hal ini mencerminkan banyak anak Tuhan yang sering bicara kasih. Tetapi berat sekali untuk mengelurkan tangan, menolong orang lain. Karena kita hanya mungkin sanggup menolong orang tatkala orang itu mampu membalas perbuatan baik kita. Ini memilukan ya. Dan saya lanjut mengutip dari kata-katanya John Bunyan, itu berkata seperti ini. Orang miskin yang mengasihi Kristus lebih kaya daripada orang terbesar di dunia ini. Dan memang ini sungguh-sungguh menampar. Bapak Ibu, ada satu cerita, ini fiksi ya. Seorang ibu kelaparan banget dan dia berdoa. Dia berdoa, Tuhan tolong. Saya ini lapar sekali. Kalau saya nggak makan nanti saya mati. Tuhan tolong. Dia berdoa nggak ada jawaban. Dan ada anak ateis lewat di depan situ dan dia lihat nih ibu. Lagi ngapain tuh ibu itu? Kelihatannya lagi berdoa nih. Didekati dong. Wah jelas lagi berdoa. Terus di dalam doa ibu itu orang ateis ini dengar. Ibu itu mengucapkan begini. Tuhan saya lapar sekali. Saya butuh makan. Orang ateis ini tujuannya itu mau mengerjai si ibu ini. Akhirnya dia pergi ke toko, dia belikan roti. Ketika ibu itu belum amin, dia taruh roti itu di depan ibu yang berdoa itu. Pada waktu ibu amin, roti itu udah ada. Terus ibu itu sangat bersuka cita pada waktu dia amin dan dia ngomong, Tuhan terima kasih. Karena belas kasihan Tuhan, Tuhan menjawab doa anak-anaknya. Saya dapat roti dan saya bisa makan. Wah orang ateis langsung ketawa-ketawa. Ente ya, tahu nggak? Yang kasih roti itu bukan Tuhanmu, saya nih yang orang ateis. Menurut Bapak Ibu, bagaimana perasaan si ibu ini? Apakah shock begitu? Ternyata ibu ini kembali berdoa. Dia berdoa dan doa ibu itu begini. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Justru Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong saya. Termasuk nih anak iblis satu ini. Nah Bapak Ibu, inilah realita. Kadang di dalam ketidaksengajaan, Tuhan bisa memakai banyak cara untuk menolong kita. Dan Tuhan bisa pakai media apa saja. Dan Tuhan tidak bisa dibatasi dengan satu cara. Dan mungkin orang yang paling kita tidak anggap, orang yang paling kita remehkan, orang yang paling kita yakini bahwa dia tidak akan bisa menjadi berkat, justru mungkin bisa jadi berkat. Dan Tuhan Yesus memberikan kontras di dalam cerita itu. Setelah dia tidak memuji kelakuan orang orang Lewi dan imam. Tuhan Yesus memakai cerita orang Samaria. Dia bilang ada seorang Samaria datang ke tempat itu. Orang Samaria ini melihat orang yang dalam kondisi sekarat dan dirampok. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ini bukan cuma tergerak oleh belas kasihan seperti kita yang lihat orang kecelakaan di jalan dan kita ngomong apa? Aduh kasihan ya, tapi kita nggak turun kan? Tapi ini benar-benar tergerak oleh belas kasihan, dia menunjukkan satu praktek. Dia membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, membawa ke tempat penginapan. Kurang apa coba? Terus lagi merawatnya. Nggak berhenti tinggal di tempat penginapan, merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, ini yang sungguh mengharukan. Rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Orang Samaria melakukan satu perbuatan baik luar biasa kepada siapa? Kepada orang Yahudi yang terkapar. Dan tahu nggak? Ini kelihatannya cerita tentang orang baik. Lebih daripada itu. Ini cerita tentang
Orang yang dibenci namun menolong ketika pembencinya mengalami masalah. Orang Samaria itu dibenci banget oleh orang Yahudi. Dibenci sekali. Kenapa? Dianggap tidak lagi menjadi orang Yahudi yang original. Dianggap telah mendirikan satu bait alat tandingan di Gerizim sehingga gak mau datang ke Yerusalem. Dan mereka menjadi oposisi walaupun mereka saudara dan macam-macam alasannya. Sampai orang Yahudi itu punya pemikiran picik. Kalau dia mau jalan dan jalur yang dia jalan itu akan melewati Samaria, lebih baik dia putar jauh daripada dia kena debu Samaria. Saya akan najis, bukan main. Satu pemikiran kebencian yang seperti ini. Tapi kita bisa melihat orang Samaria. Dia melihat musuhnya mengalami hal seperti itu. Dia menunjukkan satu hal yang luar biasa. Dia menolong dengan ketulusan hati. Sedangkan dia tahu dia pun belum tentu dibalas. Sedangkan dia tahu mungkin pun dia akan difitnah. Sok pahlawan kamu. Atau mungkin dia akan difitnah pada waktu dia bawa di penginapan. Mungkin kamu yang celakain dia. Terus kamu kasihan. Tapi sekali lagi, inilah cerita yang Kristus pakai untuk menampar orang-orang yang sombong. Karena merasa dia memiliki jubah keagamaan yang wow. Bapak Ibu, saya mau bilang ke kita semua. Jangan pernah ukur kesalehan orang pada waktu dia di dalam gereja. Jangan pernah ukur kesalehan orang pada waktu dia pelayanan. Jangan ukur kesalehan orang pada waktu dia lagi di dalam lingkungan tempat ibadah. Tapi ukurlah kesalehan orang pada waktu dia di luar ibadah. Karena sering orang Kristen itu bertopeng. Karena sering orang Kristen itu bermuka dua. Berkepribadian ganda. Sekali lagi, gak ada yang bisa memastikan kesalehan orang kalau cuma diukur dari tempat ibadah. Termasuk saya. Kita semua ini ada banyak dosa yang kita sembunyikan. Ada banyak kesalahan yang tidak pernah ada orang tahu. Tapi Tuhan melihat kita dengan jelas ke dalaman hati kita. Siapa kita? Dan berikut kita melihat pengutusan yang tidak akan pernah mampu dikerjakan. Kenapa saya berkata seperti itu? Di ayat 36 Tuhan Yesus itu bicara begini. Kepada orang ahli Taurat itu. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sekali lagi, saya punya alasan kenapa saya mengatakan pengutusan yang tidak akan pernah mampu dikerjakan. Ini berbicara tentang, Tuhan Yesus itu sering sekali berbicara kata atau menggunakan kata pergilah. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan lakukanlah ini dan itu. Tapi pada bagian ini, Tuhan Yesus tidak sedang mengutus dia untuk pergi pelayanan. Tuhan Yesus pengen jelaskan kepadanya, kamu tahu ini dan itu. Dan kamu masih mempertanyakan kerajaan kekal. Dan kamu masih menyatakan bahwa kesalehanmu lah yang akan membuat surga itu menjadi upahmu. Hidup kekal itu menjadi upahmu, silakan kamu lakukan. Kalau kamu bisa mengasihi Allah secara sempurna dan mengasihi manusia secara sempurna. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini tentu tidak akan mungkin bisa dia lakukan. Apalagi tidak ada keterangan yang menjelaskan dia bertobat dan menyesali kesalahannya. Tidak ada. Sekali lagi tidak ada. Bapak Ibu, kadang kalau kita berbicara tentang pertolongan, kita harus mengingat bahwa keluarga paling dekat kita itu terkadang bukan adik kakak kandung kita. Bisa jadi itu adalah orang di sekitar kita. Karena kalau berbicara konteks lingkungan tetangga, saya kira tetangga itu bukan cuma berbicara orang yang di samping rumah saya. Tapi berbicara siapapun yang ada di sekitar saya. Karena kalau berbicara tentang kehidupan berdampingan,
Itu berarti kita berbicara di dalam ruang lingkup manusia, di mana manusia tidak akan mungkin hidup sendiri. Sekalipun dia menggunakan istilah saya butuh me time. Alah. Dia butuh orang lain. Dia butuh orang lain. Memang kadang butuh kita sendiri. Tapi sekali lagi, karena pada faktanya, ketika anak-anak tumbuh dewasa, dia akan meninggalkan saudara-saudaranya. Maka keluarga terdekatnya itu adalah tetangganya. Bapak Ibu, ada satu masa, saya itu pergi dengan keluarga saya. Waktu itu, di sana itu ada istilahnya itu, saya tinggal di Manado ya, saya itu ikut dengan keluarga saya pergi acara yang namanya pengucapan. Nah, acara pengucapan itu adalah acara atau perayaan panen di Manado. Jadi setiap rumah itu mengadakan acara itu meriahnya seperti Natal. Tapi ada satu rumah yang sepinya itu minta ampun dan rumah ini gede. Rumah ini gede. Ya it's okay lah kalau rumah gede dan itu sepi, kalau dia di dalam lingkungan perumahan mewah atau perumahan lah, karena orang-orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing, betul kan? Dia pergi pagi pulang udah malam, nggak bisa interaksi. Tapi ini kampung, nggak mungkin nggak interaksi. Nah saya langsung to the point aja, rumah ini sepi karena orang yang tinggal dalam rumah itu adalah seorang bapak yang nikah dengan seorang istri, tapi istrinya itu memang mengekang dirinya untuk tidak mau bergaul dengan siapapun karena bagi dia orang di lingkungan kampung itu adalah orang miskin dan pemikirannya kolot. Maka seandainya pun saya harus punya tamu undangan, saya harus yang setara dengan saya. Dan benar setiap ada dia buat acara apa memang sepi banget. Ya mungkin dia juga setuju dengan keadaan itu. Tapi satu masa ada anggota keluarganya meninggal. Kebingungan sendiri, nggak ada yang bantu. Ini konteks kampung, tidak seperti di sini. Di Surabaya, saya masih melihat bahwa ada rumah perkabungan, Bapak Ibu. Kalau di Manado nggak ada ya begitu. Semua orang buat ibadah pemakaman di rumah masing-masing. Kebayang nggak? Dia ibadah di rumahnya, nggak ada orang. Nah disinilah saya perhatikan bahwa ada banyak hal yang membuat kita mendirikan tembok besar untuk membatasi diri bergaul dengan sesama. Nah kalau kita sudah mendirikan tembok besar itu akan tidak mungkin kita menolong orang lain, itu akan sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Sekali lagi omong kosong kita menolong orang lain kalau kita udah mendirikan tembok-tembok status sosial kita pakai. Suku kita jadikan alasan, apalagi kapasitas intelektual kita jadikan tolak ukur dengan siapa saya akan bergaul. Macam-macam kita pakai menjadi standar kita untuk membatasi kita. Bergaul di lingkungan yang seharusnya melihat kita jadi berkat bagi orang lain. Sorry, saya tambah satu cerita. Pada satu masa, waktu saya masuk Kristen, sekitar 10 tahun, ya 11 tahun yang lalu saya masuk Kristen. Hal yang mengguncang saya itu adalah kelakuannya orang-orang Katolik. Itu asrama para Romo. Waktu itu saya di STM main dengan teman-teman saya. Terus akhirnya kami itu tawuran dengan orang kampung. Orang kampung ini karena kalah jumlah dia tinggali motornya. Pada waktu motornya ditinggali kami tahan. Nah orang ini dia balik ke kampungnya dan dia bilang anak-anak STM curi motor. Wah itu orang kampung banyak sekali datang dan serang sekolah. Dan kebetulan saya di depan situ. Wah saya dikejar Bapak Ibu. Saya masuk di dalam rumahnya kepala sekolah pas samping depan STM. Itu dilempar massa, itu kaca pintu jebol-jebol, jendela jebol-jebol dan mereka bisa masuk. Akhirnya saya lari ke belakang. Saya lihat ada ruangan di belakang, saya lari ke belakang dan saya lompat. Tahu, ternyata itu asramanya para suster-suster Katolik. Siapa ini? Terus ada ibu-ibu datang, ibu-ibu suster ya, saya tahu suster lah karena pakaiannya ya. Dia langsung peluk saya karena dia tahu saya ketakutan. Dia bilang, kamu kenapa? Saya nggak bisa ngomong apa-apa selain tak bilang, Bu tolong saya mau dibunuh orang. Tolong saya mau dibunuh orang. Bapak Ibu tahu? Saya langsung dibawa di dalam satu ruangan kamar asrama putri.
Putri mana yang gak terkejut orang tua mereka, papa mereka aja gak boleh masuk kamar kok, sedangkan saya boleh. Nah, singkat cerita pintu langsung ditutup dan saya dengar percakapan di luar, ibu itu bilang begini, putri-putri yang lain masuk di dalam kamar sini pura-pura belajar. Dan betul, masa tembus sampai di situ. Orang teriak, mana tuh pencuri itu, mana tuh pencuri itu, mana tuh pencuri itu. Wih, semakin panik saya Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, saya orang Kristen, yang baru masuk Kristen belum 2-3 bulan, yang membuat saya masuk gereja, bukan pada waktu dibaptis. Karena saya dibaptis dipaksa papa saya, karena papa saya tiba-tiba percaya Tuhan Yesus. Saya enggak. Tapi peristiwa itu membawa saya ke Tuhan Yesus, karena saya lihat karakter orang. Ternyata karakter kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita juga bersaksi bukan cuma lewat mulut, tapi lewat tindakan. Dan Bapak Ibu, bukankah seharusnya kita bersyukur? Elion ini bukan cuma gereja yang cuma sekedar ngomong visi misi, pemuritan dan lain sebagainya. Elion pun mengutus para misionaris sebagai bukti nyata gereja yang tidak akan pernah berhenti meneruskan tongkat estafet Injil. Ini buktinya di sini ada kehadiran beberapa misionaris yang diutus. Walaupun saya lupa tadi ya tempatnya di mana. Tapi ini satu bukti nyata bahwa gereja kita itu peduli dengan jiwa. Tapi sekali lagi kita yang tidak diutus ke daerah-daerah suku-suku pedalaman tetap berbagian dengan mereka untuk berdoa dan mendukung di dalam apa yang kita bisa. Namun di samping itu kita tetap menjadi saksi lewat praktek hidup kita. Amin? Kayak kurang kenceng. Amin? Nah gitu dong. Pertanyaan saya, emang ada orang Samaria yang sebaik itu? Siapa orang Samaria yang sebaik itu? Saya kira tidak ditemukan. Apakah Kristus ini cuma sekedar mengarang cerita tentang orang Samaria? Mungkin kasus perampokan di masa itu banyak. Tapi orang Samaria ini siapa? Karena perkataan ini sungguh menampar, Bapak Ibu. Sungguh menampar sekali. Hampir tidak ada orang Samaria ini. Ini satu perbandingan yang tidak apple to apple bagi saya. Ini perkataan Tuhan Yesus sungguh mempermalukan si orang ahli Taurat ini. Saya mengutip kata-katanya John MacArthur itu berkata seperti ini. Jangan mengaburkan Injil. Jika kebenaran itu menyinggung, biarkanlah menyinggung. Orang-orang telah menjalani seluruh hidup mereka dengan menyinggung Allah. Biarkan mereka tersinggung untuk sementara waktu. Terkadang kita perlu untuk berbicara tegas, walaupun orang berpikir kita arogan dan kasar. Karena memang untuk kebaikan. Cuma persoalannya apakah kita siap tersinggung? Kadang-kadang rasa tersinggung itu membuat kita sulit mengasihi sesama. Sulit peduli dengan orang lain. Maka kalau mau jawab pertanyaan saya tadi tentang siapa orang Samaria ini. Orang Samaria ini bukankah Kristus sedang menceritakan dirinya yang berkorban bagi kita. Karena pada dasarnya tidak akan ada satu orang pun yang dapat mengasihi Allah secara sempurna, itu tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengasihi sesama seperti dirinya sendiri, itu tidak ada. Tidak ada. Seberapa sering pun kita dengerin khotbah itu, siapa yang bisa mampu untuk praktek seperti itu di dalam sepanjang perjalanan hidupnya? Tidak ada. Tapi ingat, bukan jadi alasan untuk kita tidak mengasihi. Ketika kita tidak lagi melihat diri kita sebagai orang yang berhasil untuk menjalankan perintah Tuhan, bukan berarti kita berhenti meninggalkan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Karena ini perintah Tuhan yang harus kita kerjakan sebagai mandat dari Tuhan untuk mencerminkan kasih Tuhan kepada dunia yang cemar ini. Orang Samaria itu adalah Yesus. Yesus adalah gambaran sempurna orang yang mengasihi Allah dan manusia. Yesus Allah. Namun ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia mengambil rupa manusia dan dia menyatakan kasih kepada sesama. Pada waktu Kristus mengambil rupa manusia, dia mengasihi sesama, dia mengasihi orang-orang yang membenci dia mengasihi orang-orang yang menginginkan celakanya. Yesus juga mengasihi orang-orang yang pengen Yesus mati. Dan orang-orang itu adalah kita. Kita ini adalah pendosa-pendosa hebat yang menginginkan celaka Kristus lewat dosa-dosa kita, lewat praktik hidup kita. Bapak Ibu, Kristus menyelamatkan
bukan orang yang saleh, melainkan orang yang menyadari ketidakmampuan menyelamatkan diri dan butuh belas kasihan dalam ketidakberdayaan. Jadi kalau tanya siapa orang yang sekarat itu? Siapa orang yang terkapar di jalan itu yang ditolong oleh orang Samaria? Siapa dia? Dia kita. Kita adalah orang yang dirampok habis-habisan karena kejahatan kita. Kita adalah orang yang dirampok karena keberdosaan kita. Kita adalah orang yang terhilang. Kita kosong di hadapan Allah. Namun Kristus datang merengkuh kita. Kristus datang menyelamatkan kita dan memberi hidupnya bagi kita. Kita adalah pembencinya, namun kita dikasihinya sebegitu luar biasa. Lantas, apa yang menjadi alasan buat kita ngomong, gak bisa saya mengasihi dia. Saya jengkel sekali ke dia. Lihat mukanya itu kalau datang ke gereja rasa-rasa pengen pulang gereja duluan. Ketika saya lihat dia duduk di bangku andalan saya, hati saya gak damai. Sampai pas doa berkat. Banyak sekali alasan kita untuk tidak bisa mengasihi sesama. Tapi sekali lagi lewat cerita ini Kristus mau mengajarkan kita. Bahwa kasih kepada Tuhan yang tulus akan memampukan kita mengasihi sesama yang dengan tulus. Dan kita hanya mungkin mengasihi sesama karena kita telah mengerti lebih dahulu bahwa kita dikasihi Kristus. Terakhir, karena saya yakin Bapak Ibu udah ada janjian mau jalan-jalan. Saya menulis satu refleksi bagi kita. Kebencian adalah warisan dunia yang telah jatuh dalam dosa. Sedangkan pengampunan adalah anugerah Allah bagi dunia yang telah jatuh. Mari kita cerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang menerima warisan anugerah. Keselamatan, orang-orang yang tidak layak menerima upah kekal. Perdamaian bersama Allah, namun Allah berikan itu bagi kita. Orang yang tidak layak. Maka mari siarkan kasih Kristus itu. Bukan cuma lewat bibir kita, tapi lewat tindakan kita yang mengasihi Allah dengan tulus. Kiranya melalui perenungan ini kita boleh sama-sama sungguh-sungguh belajar mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan sambil kita merenungkan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kolintang dan saksofon. Kasih Bapa dari surga begitu sempurna, tak dapat terlihat namun nyata. Tulus hati mengasihi dan tulus memberi. Nyatakan
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memperlihatkan siapa kami ketika kami mulai angkuh dengan status keagamaan kami. Ketika kami mulai akhirnya sombong dengan apa yang kami lakukan sampai kami lupa bahwa kami tidak benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan sesama. Dan biarlah melalui perenungan ini kami boleh belajar, sekalipun kami harus jatuh bangun untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama sebagaimana yang Kau kehendaki. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan telah berhenti berbicara. Biarlah karya Roh Kudus bekerja bagi kami semua. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.